diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama. Kita menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Dan saya sangat yakin bahwa di hari kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini menjadi hari yang luar biasa, kita kembali menyadari Yesus yang sudah mati bagi saya dan saudara. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Memberitakan kemenangan. Dia bangkit mengalahkan kematian itu. Itu dikatakan Passover, Paskah. Nah, kita ingat bahwa pada saat ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Passover itu adalah bagaimana Yesus menjadi anak domba Allah. Yang mati di atas kayu salib buat saya dan saudara. Itulah kematiannya di atas kayu salib. Buat menebus setiap dosa umat manusia. Artinya iblis senang bahwa Yesus sudah mati. Dan pemuka-pemuka agama yang ada di saat itu senang. Yesus yang membawa pengajaran, membawa berita damai, membawa berita sukacita, menyatakan mujizat-mujizat. Sehingga banyak orang mengikuti dia, mengikuti Yesus. Tapi saat Yesus di atas kayu salib, saat Yesus ditangkap dan mati di atas kayu salib, banyak pemimpin-pemimpin agama itu senang ikut pengikut Yesus, mulai tercerai-berai. Tapi pada hari yang ketiga, hari ini yang kita peringati, Yesus bangkit. Itu sebabnya saya rindu kita lihat firman Allah bersama. Injil Lukas pasal 24, ayat 45. Demikian firman Tuhan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Injil Lukas menggambarkan bagaimana Yesus yang sudah mati, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Dan saudara perhatikan, dalam pasal 24 ini saja, mulai ayat 1 itu menjelaskan mengenai mereka tidak menemukan Yesus. Yang pertama, ketika mereka tidak menemukan Yesus, maka ada malaikat menampakkan diri. Dalam ayat 5, mereka sangat ketakutan, menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam ayat yang kita sudah baca tadi, kita mendapatkan bahwa ungkapan tentang bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan malah ayat yang juga kita baru baca, itu mengungkapkan bahwa dia harus disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini dikatakan Yesus sendiri kepada murid-murid. Tapi ketika Yesus bangkit mereka tidak menyadari. Mereka lupa terhadap berita tentang kebangkitan yang sudah pernah dia sampaikan. Pasal ini saja ada 3 ayat. Di mana malaikat mengungkapkan. Bahkan Yesus sendiri dapat berkata. Ayat 25 saudara, kita lihat ayat 25. Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yesus menjelaskan bahwa Mesias harus menderita. Itu bicara tentang kematiannya di atas kayu salib. Untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Beberapa ayat yang saya bacakan ini, mari kita akan perhatikan.
Apa yang terjadi? Mengapa Yesus mengungkapkan ini? Di dalam ayat 26 itu Yesus sedang berbicara dengan dua orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka mempercakapkan hal-hal apa yang sedang terjadi. Waktu mereka sedang membicarakan hal yang sedang terjadi, Yesus yang sudah bangkit mendekati mereka. Ketika Yesus mendekati mereka, mereka tidak mengenali Yesus. Ayat 17. Yesus berkata, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Untuk renungan firman Allah pagi hari ini. Judulnya, fakta atau hoax. Kejadian-kejadian hari-hari ini menyebabkan dunia, menyebabkan bangsa, menyebabkan provinsi, menyebabkan kabupaten, bahkan menyebabkan kecamatan dan tidak terkecuali Ranoyapo mendapat berita yang fakta ataupun bisa ada hoax. Berita mengenai COVID-19, berita mengenai virus corona, itu bisa fakta ataupun ada yang dijadikan hoax. Kebangkitan Yesus adalah berita fakta. Sebelum Yesus dibangkitkan, dia sudah menubuatkan. Mulai dari kitab nabi-nabi dan bahkan Yesus sendiri sudah sampai berapa kali dia mengungkapkan kepada murid-murid yang menyertai dia bahwa aku akan ke Yerusalem, aku akan menderita di sana, aku akan ditangkap. Ketika murid-murid merasa kehilangan Yesus, mereka lupa akan janji Allah, lupa akan firman Tuhan. Ini yang menyebabkan dalam perjalanan dua orang ke Emmaus dan bahkan Petrus sendiri mau kembali menjala ikan, sudah. Petrus yang sudah mengikut Yesus, yang sudah menjadi murid Yesus, dia kembali, saya mau kembali kepada pekerjaan, kepada aktivitas saya. Karena apa? Pemimpin yang mereka anggap membawa keselamatan bagi orang Israel, mungkin yang mereka pikir mau jadi raja, mau jadi orang yang besar karena dia dapat melakukan mujizat, yang buta dicelikan, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang yang mati bisa bangkit. Tapi faktanya Yesus mati di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara, hari-hari ini apapun yang sedang kita alami, mari kita mau melihat dan memandang Yesus. Kalau tadi Yesus berbicara kepada dua orang yang sedang berjalan menuju ke Emmaus, maka ayat 45 dan 46 Yesus sedang berbicara kepada murid-murid. Allah berkata, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Allah membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47 dan lagi dalam namanya, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan, pengampunan dosa disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ternyata Yesus membuka pikiran murid-murid untuk mengerti kitab suci dengan satu visi, dengan satu misi untuk dapat memberitakan pertobatan pengampunan dosa. Untuk apa? Untuk memberitakan fakta, bukan hoax. Setiap orang percaya kepada Yesus, setiap orang yang mau mengikuti Yesus, kita harus memberitakan fakta tentang kematian, kebangkitan Yesus untuk pengampunan dosa dan pertobatan. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan baik-baik. Di tengah-tengah keadaan di mana mereka kehilangan pemimpin mereka.
mereka kehilangan Yesus. Mereka tidak lagi dapat berjumpa dengan Yesus karena mereka tahu, mereka lihat faktanya Yesus sudah mati di atas kayu salib. Mereka lihat sendiri dan bahkan mereka ada yang menyangkal Yesus. Mereka dari jauh melihat bagaimana Yesus dipukuli, bagaimana Yesus memikul salib. Dan mereka tahu, dan bahkan beberapa murid itu yang menurunkan Yesus dari atas kayu salib, membawa ke kuburnya. Itu fakta, saudara. Tapi tiba-tiba Yesus bisa menampakkan diri di depan murid-murid. Dan bahkan perhatikan baik-baik. Ayat 19 berkata, pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Berapa banyak pintu-pintu yang terkunci hari-hari ini. Pintu desa, pintu kota, pintu-pintu kabupaten terkunci. Di beberapa kabupaten harus ada pemeriksaan yang ketat. Tidak sembarang orang yang boleh masuk dan keluar. Sehingga terkunci. Berapa banyak rumah yang terkunci. Ketakutan terhadap COVID-19, ketakutan terhadap corona. Tapi yang saya mau katakan, berita tentang sukacita, Yesus dapat datang ke rumahmu. Dan bahkan percaya, Yesus bisa ada di rumahmu. Saat ini ketika engkau sedang beribadah, engkau mendengarkan firman Tuhan, Yesus ada bersamamu. Di tengah-tengah situasi yang sulit. Tidak ada yang dapat menghalangi engkau untuk berjumpa dengan Yesus. Tidak ada yang dapat menghalangi engkau untuk menyadari Yesus ada bagimu. Kita percaya di hari kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Dia yang terkunci di kuburnya. Sekali lagi, dia yang terkunci di kuburnya. Dia bangkit. Dia yang dalam kematian, dia mengalahkan maut dan mau hidup yang kekal. Patsal 21 dalam Injil Yohanes. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, nothing. Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Perhatikan baik-baik. Petrus, tadi ada dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus. Yesus berjumpa, Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak mengenal Yesus. Saat ini pun hal yang sama terjadi kepada Petrus dan Yohanes. Ketika mereka sedang menjalaikan tidak dapat apa-apa, Yesus dari berdiri di pantai. Yesus berkata, hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Orang bilang, ya enggak ada. Nih, cawana kini. Ada ikiang paangko, cawana sedak. Orang belum dapat apa-apa, saudara. Mereka belum menyadari Yesus. Padahal Yesus sudah bangkit. Mereka lupa. Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Secara jujur saya mau berkata, berapa banyak orang yang lupa terhadap firman Allah. Lupa terhadap janji-janji Allah ketika situasi yang sulit. Banyak orang mulai mengabaikan. Mulai lupa Yesus dapat hadir di mana engkau ada. Saat kita memperingati hari kebangkitannya saat ini. Dia mau ada bagimu. Dia mau ada menyertai engkau. Dan bahkan bicara lauk pauk. Maka lauk pauk. Kiang. Mereka sedang sibuk mencari lauk pauk, Yesus datang. Adakah lauk pauk?
Orang bilang, cawana lauk pauk ini. Yesus bilang, kalau begitu angko kasih itu jala di sebelah kanan. Saudara, ketika dia menebar, mereka menebar di sebelah kanan. Mereka memperoleh banyak ikan. Mereka mulai ingat. Waktu Yesus memanggil mereka untuk jadi murid. Yesus bilang, tebarkan jalamu. Semalam-malaman mereka mencarikannya, tidak dapat apa-apa. Yesus bilang, tebarkan jalamu. Hal yang sama yang Yesus lakukan kembali. Saudara, mereka ingat. Ini cara Tuhan. Semalam-malaman mereka mencari, mereka sudah mencarinya, tidak dapat ikan. Yesus datang, tebarkan jalamu sebelah kanan. Dorang pengalaman, saudara, kita mau katakan dorang pengalaman. Dorang pengalaman mencari ikan di danau. Berapa banyak di antara kita punya pengalaman dalam usaha pencarian pekerjaan kita. Tapi Yesus lebih tahu, Yesus paling tahu di mana penghasilan yang paling baik. Seringkali kita menjadi orang yang angkuh. Tidak mau berharap dan mengandalkan Tuhan. Lebih mempercayai diri kita sendiri. Kita mengabaikan Tuhan. Yang saya mau katakan, hari-hari ini mari kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Tetap percaya kepada Yesus. Dia punya cara yang ajaib bisa menolong engkau. Kalau saudara baca terus ayat ini. Makanya penting bagi setiap kita orang Kristen, orang percaya kepada Yesus. Untuk baca Alkitab, baca firman Tuhan. Orang jadi orang Kristen, jadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak baca Alkitab, orang agama lain yang lebih paham, yang lebih bisa tahu Alkitab dari Taurat. Tidak sedikit orang yang bukan Kristen mempelajari Alkitab. Untuk apa? Untuk mendebat orang Kristen. Mereka mempelajari Alkitab untuk apa? Supaya mereka mencari kelemahan-kelemahan untuk mendebat. Sehingga ketika orang yang tidak tahu Alkitab padahal mereka mengaku Kristen, mudah dibelokkan iman percayanya. Tidak sedikit orang yang meninggalkan Yesus. Tapi Yesus mampu membuka pikiran mereka, pikiran murid-murid. Sehingga mengerti firman Allah. Itu sebabnya saya mau katakan. Bacalah firman Allah, bacalah Alkitab. Pahamilah Alkitab. Orang bukan cuma jadi followers, bukan cuma jadi pengikut orang lain. Bukan cuma sekedar Kristen KTP. Mari orang menjadi orang Kristen yang memahami firman Allah, yang mau baca Alkitab. Itu sebabnya saya berusaha setiap hari saya membagikan firman Allah indah tiap hari. Yang saya beri singkatan faith. Faith itu firman Allah indah tiap hari. Supaya kita bisa membaca Alkitab. Minimal kita ada pembacaan Alkitab bisa mengerti. Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat. Mereka melihat ada api, arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Yesus bilang, manjo. Ngoni baru kelar bekerja, baru dapat ikan, manjo. Marilah dan sarapanlah. Perhatikan. Manjo, kong, kuma. Kalau dia bilang begini, mari itu. Ikan, mari tu ikan. Kong, ngoni saya bersih dulu ke sana. Kong baru ngoni mau masak, kong orang mau makan nih. Ndak. Yesus bilang, marilah dan sarapanlah. Berarti so ada. Berarti so tasadia. Katakan amin, saudara. Tuhan sesadia. Dorang Tuhan suruh tebarkan sebelah kanan, dapat ikan, pulang ditampa di darat, dorang lihat Tuhan sesadia ikiang deng roti. Bilang ikiang dulu kita. Cuma tuh pemain musik itu dapat dengar. Bilang ikiang dulu. Oh, semula aja dapat dengar tuh di rumah-rumah. Orang lihat dulu Matius 28. Saya bilang tadi ada fakta dan hoaks. Itu berita fakta. Tapi ternyata saudara, di hari Yesus dibangkitkan, dengar, baca, lihat baik-baik nanti orang tampilkan. Di hari di mana Yesus dibangkitkan juga ada hoaks. Nggak heran hari-hari ini banyak hoaks. Saudara, kalau itu bukan fakta berarti fitnah.
Jangan suka sebar hoax. Walaupun di hari di mana Yesus dibangkitkan juga ada hoax. Matius 28 ayat 12. Bukan berarti kalau di zaman itu saja sudah ada hoax, kong boleh sekarang membah hoax. Jangan. Di zaman sekarang saudara, hoax bisa dipenjara. Beritakan kabar yang benar, beritakan kabar yang baik. Beritakan apa yang sudah kita selidiki dan punya fakta-fakta. Matius 28 ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan membuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Zaman now. Ini hoax apa ini? Ini ketika Yesus bangkit, malaikat mendorong batu besar itu. Dan ada penjaga-penjaga berjaga di kuburan. Karena memang saat itu mereka diharuskan menjaga. Tetapi ketika Yesus bangkit, mereka lari ketakutan. Saat mereka lari ketakutan, itu faktanya. Maka murid-murid yang lain pergi. Ini penjaga-penjaga ini solari, serdadu-serdadu selari. Pun dia bangkit. Tumingkas. Begitu tuh serdadu-serdadu tumingkas. Artinya berita hoaks ini ternyata sengaja disebarkan oleh justru pemuka-pemuka agama yang ada saat itu. Mengenai apa? Mengenai bagaimana katanya Yesus nyanda bangkit. DP murid-murid kata ada pancuri itu mayat. Ini hoax sudah. Tapi kalau ini ditulis, kalau ini dicatat sebagai firman Allah, berarti mengingatkan setiap kita harus menyelidiki kebenaran-kebenaran Allah. Sekali lagi jangan jadi orang Kristen yang tidak menyelidiki. Itu sebenarnya kalau orang dengar berita selidiki. Tapi saya percaya setiap kita yang dalam kesungguhan hati yang merayakan hari kebangkitannya hari ini. Yesus ada bersama dengan engkau. Dia mau memberkati engkau. Dia mau hadir bagi dirimu. Dia ada siap memberkati engkau. Kalaupun engkau dalam kesulitan, sama seperti murid-murid, Yesus mampu memberikan jalan keluar. Yesus mampu mengajarkan kemana yang kau harus tebarkan yang terbaik. Kalau engkau berharap dan mengandalkan Tuhan. Ayat yang paling terakhir, Yohanes 21 ayat 23. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Haleluya. Masih banyak fakta-fakta firman Allah. Janji-janji Tuhan yang akan digenapi. Kalau dia menggenapi kebenarannya mengenai kematiannya, hari bagaimana dia dibangkitkan, dan bahkan dia menggenapi nanti kita akan juga merayakan hari bagaimana Yesus akan naik ke surga. Setelah dia naik ke surga ada hari pencurahan Roh Kudus. Itu semua sudah digenapi dan bahkan dia berjanji dia akan datang pada kali yang kedua. Maka kita penting dan perlu membaca, merenungkan firman Allah. Supaya kita mengerti setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepalamu saat ini di hadirat Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepalamu. Kau bisa mendengar suara saya dari toa ini, dari televisimu, dari media sosial. Tundukkan kepalamu. Engkau ada di rumah dimanapun. Tundukkan kepalamu. Tutup mata jasmanimu. Buka mata rohanimu. Dia ada bagi engkau.
saat ini. Dia tahu kesulitanmu sama seperti dia berjumpa dengan Petrus ketika mereka ada di danau. Mereka tidak dapat apa-apa, mereka tidak dapat ikan. Dan bahkan dia tahu keadaanmu. Jika engkau sama seperti dua orang yang mau kembali ke Emmaus. Mereka meninggalkan rumah roti. Yesus mampu berada dengan engkau. Kalaupun engkau belum menyadari, imani saat ini. Dia mau ada bagimu. Dan bahkan dia tahu setiap keadaan penderitaanmu, beban-beban masalah persoalanmu, dia tahu semuanya. Itu sebabnya saat ini kita datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada kesempatan engkau tidak boleh malu. Kalau engkau ada di rumah bersama dengan istri, bersama dengan anak-anakmu. Kalau engkau sebagai istri, engkau ada dengan suami dan anak-anakmu. Kalau engkau anak-anak, engkau ada dengan orang tuamu. Orang tua engkau ada dengan anak-anakmu. Engkau tidak usah malu, engkau mulai berkata, Tuhan ini hidupku, Tuhan Yesus. Saya percaya hari kebangkitanmu ini membawa sukacita, membawa damai. Saya percaya engkau ada bersama dengan kami sama seperti engkau menampakkan diri kepada murid-murid. Pintu terkunci tapi engkau bisa hadir. Maka demikian kami yang ada di rumah kami masing-masing engkau ada bersama dengan kami. Itu sebabnya kehadiran Yesus membawa mujizat. Kalau engkau yakin, engkau percaya dia hadir dalam hidupmu saat ini. Dia mampu memberikan damai, dia mampu memberikan sukacita. Di tengah-tengah keadaan rumah tangga keluarga yang mulai retak, mulai terganggu. Hadir, Yesus ada dalammu kalau engkau mau hadirkan dia. Engkau mulai tertekan dengan keadaan, dengan situasi. Engkau tidak bisa kemana-mana. Engkau harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Kita harus taat pada prosedur-prosedur. Ada arahan-arahan himbauan dari pemerintah. Kita harus taat. Maka kita percaya Yesus tetap ada bersamamu. Kalau engkau melihat seperti mujizat tidak terjadi. Yesus banyak melakukan mujizat sebelumnya. Ada orang yang buta dicelikannya. Orang yang lumpuh berjalan. Bahkan yang mati dibangkitkan. Kalau engkau belum melihat mujizat yang spektakuler sama seperti apa yang Yesus lakukan. Tapi percayalah, dia tetap ada bagimu saat ini. Kau adalah bersama dengan kami. Kami percaya kehadiranmu membawa mujizat. Kehadiranmu membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.